Pertama-tama saya ucapkan dulu ya, xie dian chuan shi zhi. Selamat malam para budiman sekalian. Puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, budi besar dari Maha Sesepuh, welasasi dari Pandita, juga terima kasih pada Chiang Changse dari Wadah Ketuhanan Pusi Pusa yang membimbing Husie sehingga Husie hari ini belajar ya, untuk belajar berbagilah ya kue Chenxian kepada kita, Anda semua. Bila mana ada yang kurang, masih ada yang tidak tepat ya, mohon Anda bisa memaklumi dan memaafkan. Hari ini Husie belajar menjelaskan Tao Te Ching bab yang ke-56, yaitu mengenai kemuliaan Tao. Dalam bahasa Mandarinnya itu Tao Kui ya, Tao Kui. Membicarakan keberhargaan atau kemuliaan dari Tao ini ya, sulit diungkapkan ya, karena dia sangat berharga, tidak bisa, sehingga tidak bisa kita menilainya gitu loh. Harganya ya dikatakan ya kalau bahasa gampangnya unlimited gitu. Ya, sehingga untuk inilah kita perlu memahami kenapa bisa dikatakan sangat berharga. Nah, sebelum topik ini masuk ke poinnya ini, Husie akan bercerita dulu ya mengenai salah satu kisah pembina yang bernama Culipante ya, dalam bahasa Indonesia itu Culapantaka ya. Nah, beliau ini adalah seorang biku ya, yang ingin belajar Dharma, mengerti Dharma dari Sang Buddha. Nah, beliau ini berdua dengan kakaknya sama-sama menjadi biku. Kakaknya ini sangat pintar ya dalam pemahaman mengenai Dharma. Tetapi Culipante ini dia dikatakan dalam tanda kutip bodoh gitu ya, bodoh. Kenapa? Setiap kali meminta dia untuk membacakan ayat atau gatha, dia selalu lupa. Ya misalnya lah ya, dengan bahasa yang gampangnya, misalnya membacakan Omitofo misalnya gitu. Ya dikasih tahu baca Omitofo, tapi diminta ulang lagi Ami, apa ya, lupa belakangnya gitu loh. Tapi dikasih tahu lagi Amitofo. Oh iya. Terus kemudian dia melafalkan kembali, apa ya Tofo. Jadi dia selalu lupa Wichenshin. Nah, ini kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Itu berhubungan dengan karma lampau dia. Di kehidupan lampau dia adalah seorang biku juga, ya, seorang pembina juga. Tetapi dia mempunyai satu sifat yang tidak baik, di mana ya dia mencemooh, ya, mentertawakan seorang biku, ya, yang ya dalam tanda petik bodoh ya, di dalam mempelajari Dharma, sehingga balasan karma di kehidupan dia ini, dia juga ya dalam tanda petik bodoh gitu loh. Tapi apakah memang dia bodoh? Nah, cerita berlanjut. Nah, sehingga karena kebodohan dia, ya kakaknya merasa, waduh, sepertinya tidak cocok nih adiknya ini masuk ke dalam kebikuan atau sangha. Sehingga adiknya ini merasa
aduh, saya sepertinya harus kembali lagi ke kehidupan saya seperti kehidupan sebelum menjadi biku. Dia bersiap-siap ingin meninggalkan wihara, tapi Maha Tuhan ya, Maha mengetahuinya. Akhirnya beliau di saat itu dia bisa bertemu dengan sang guru, yaitu Sang Buddha Siddhartha. Dia terus mengatakan, memberitahukan bahwa dia ingin meninggalkan sangha. Sang Buddha bertanya kenapa? Karena dia mengatakan dia tidak cakap atau bodoh ya di dalam mempelajari Dharma. Sehingga Sang Buddha mengatakan, Anda telah menjadi muridku, selamanya juga adalah muridku. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan cara kepada dia ya, bagaimana dia bisa belajar ya, bisa mengerti Dharma. Nah, Sang Buddha pun memberitahu kepada dia, mengambil satu sapu kepada dia ya, sebatang sapu ya kepada dia. Terus setiap kali Anda menyapu, Anda katakan Sao Chen Chu Ko ya. Sao Chen Chu Ko artinya sapu ya, debu dan buang kotoran atau sampah. Setiap dia kali menyapu, dia selalu mengatakan Sao Chen Chu Ko, Sao Chen Chu Ko. Sampai suatu saat dia menyadari, wah, kenapa maksudnya tuh badan dia begitu kotor, baju dia begitu kotor. Tapi di balik itu dia menyadarin ya, dia menyadarin, oh ternyata selama ini batin saya sangat kotor. Saat dia menyadarin itulah Kwe Chensien, dia terjadi pencerahan. Dia menyadarin kemuliaan Tao, dia menyadarin watak sejati dia. Nah, sehingga Kwe Chensien hari ini ya, kita belajar Tao, apalagi belajar Tao Te Ching ini, kita harus menyadarin Kwe Chensien ya, menyadarin kemuliaan Tao ini, menjadi orang yang sadar akan Tao. Nah, apakah Tao ini? Sekarang kalau mau menyadarin Tao, kita harus mengerti dulu apakah Tao ini. Lao Tzu bersabda, Maha Tao tidak berbentuk melahirkan langit dan bumi. Maha Tao tidak berperasaan mengedarkan bintang, matahari, bulan, atau memposisikan semua benda-benda angkasa yang ada di alam semesta ini. Terus kemudian dia mengatakan lagi, Maha Tao tidak bernama, tapi dia memelihara seluruh isi alam semesta ini. Kwe Chensien, dengan demikian bisa dikatakan Tao tiada bentuk, tiada suara, tiada rasa, tiada tersentuh. Ya, ada, sehingga dikatakan maha gaib, ya, abadi, wuci, Wei, tidak ada bentuk, Kwe Chensien. Nah, setelah Wei ya, dia melahirkan Yowei ya, ada wujud. Nah, sehingga dari yang tidak ada bentuk melahirkan langit, melahirkan seluruh isi alam semesta, termasuk ya kita manusia ini, Kwe Chensien. Nah, kita bisa hidup sebagai manusia ini, Kwe Chensien, ini karena dalam diri kita ada Tao. Ya, kita biasa mengatakan bahwa Tao yang ada dalam diri kita yaitu adalah roh suci kita. Roh suci kita tidak ada bentuk, ya, tidak terlihat. Tapi dengan adanya roh, badan ini baru bisa berfungsi, bisa berkata, bisa bergerak, bisa berpikir, bisa merasakan, bisa sedih, bisa gembira,
bisa kecewa, dan lain sebagainya. Ini karena fungsi dari roh suci kita itu. Tetapi yang jadi pertanyaan, setelah kita terlahir jadi manusia, melewatin proses tumbimba lahir yang boleh dikatakan berpuluh ribu kali, ya, Lause mengatakan kita sudah terjebak di alam wujud ini sudah 60.000 tahun lamanya. Nah, sehingga kita melupakan jati diri kita yang sebenarnya, atau kita tidak bisa kembali ke kapasitas sejati kita. Oleh sebab itulah Kwe Chien hari ini kita belajar Tao Te Ching ini supaya kita bisa menyadarin aku yang sejati ini. Kenapa dikatakan kita harus menyadari aku yang sejati ini? Kita manusia sangat terikat sekali dengan yang ada wujud. Sehingga apapun yang ada wujudnya kita memberi nama. Dan kita beranggapan bahwa yang ada wujud ini adalah kekal. Tetapi sebenarnya yang ada wujud ini, dia berubah-ubah. Dia akhirnya akan juga hancur. Tetapi yang tidak hancur ini adalah roh suci kita. Nah, sehingga dikatakan yang tidak ada wujudnya ini mengendalikan yang ada wujudnya. Nah, inilah kita sebagai pembina, kita harus lebih mengerti. Kita sekarang harus bisa masuk ke yang tidak ada wujudnya, yaitu menyadarin watak sejati kita, atau kembali lagi ke kapasitas roh suci kita yang sejati. Dikatakan apabila kita terikat dengan yang ada wujud ini akan membuat kita tidak bisa kembali atau tidak bisa menimbulkan ya kapasitas sejati kita. Kalau kita tidak bisa kembali kepada kapasitas sejati kita atau Wu Wei ini, ya, kita sulit memahami yang ada wujud ini. Nah, bila mana kita bisa menyadarin yang tidak ada, yang ada wujudnya ini sebenarnya dia ya tidaklah kekal. Nah, sehingga kalau kita menyadarin yang Wu Wei ini itulah adalah kapasitas sejati kita. Dengan demikian Kwe Chien di dalam menjalankan kehidupan kita ini itu dikatakan kita bisa mencapai satu kapasitas sejati kebudayaan kita, yaitu menjadi Wu Suo Chuo Wei atau tidak terbatas, tidak berpihak. Sehingga kalau dikatakan kembali cemerlang mencapai ke watak sejati kita yang sejati. Nah, dalam Tao Te Ching juga dikatakan Kwe Chien ya, jie jia xiu zhen, yaitu menggunakan badan jasmani ini untuk menyempurnakan roh sejati kita.